Halo sahabat-sahabat pionir semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember channel milik kita bersama. Seperti biasa, kita membahas informasi yang berkembang tentang Pi Network yang setiap hari berkelanjutan dan terus berkembang rekan-rekan ya. Dan hari ini kita membahas tentang polemik tentang nilai koin Pi yang menjadi perdebatan di mana-mana, bahkan di dunia maya dan YouTuber yang semakin memanas sampai saat ini rekan-rekan, bahwasanya pembahasan tentang penghapusan tulisan GCV atau label GCV, di mana itu adalah instruksi dari moderator atau core team ya, katanya seperti itu. Kita juga belum tahu pasti itu dari moderator atau dari core team. Yang jelas tentang polemik nilai ini adalah suatu hal yang wajar dan lumrah rekan-rekan. Yang penting adalah open mainnet atau jaringan utama tetap akan dilaksanakan di akhir tahun 2024. Dan menurut analisa saya pribadi, rekan-rekan ya, ini sangat sederhana sebenarnya. Sangat sederhana kita menganalisa, tidak usah terlalu rumit. Kita menganalisa tentang yang dimaksudkan penghapusan tulisan GCV atau label GCV. Kita harus lebih cermat dalam menganalisa sesuatu yang belum terbiasa kita terima rekan-rekan. Contohnya seperti beberapa waktu yang lalu dan saat ini di dunia YouTuber juga ramai diperbincangkan bahwasanya label GCV harus dihapus dan lain sebagainya. Nah ini kalau menurut saya atau analisa teman-teman saya ini ya, itu sudah wajar karena sudah harus membiasakan dengan label Pi. Jadi misalkan kalau kita beli sepeda motor yang awalnya kemarin masih pembentukan nilai dengan 1 unit sepeda motor dibeli dengan nilai GCV 0,0 sekian Pi. Nah sekarang ini harus dihapus, tidak usah pakai GCV atau nilai GCV. Jadi 1 unit sepeda motor dengan nilai 0,1 Pi misalkan seperti itu. Jadi ini sudah harus membiasakan dengan transaksi dengan menggunakan mata uang digital Pi. Jadi gitu ya. Itu yang jelas. Dan kalau kita kembali ke belakang ya, tentang Pipes yang sudah berlalu, terus sekarang Pipes lagi yang sudah berlalu lagi. Kalau memang ada teguran dari core team, itu biasanya langsung diturunkan tertulis resmi di boleh dikatakan pemberitahuan resmi ya. Dan ini setiap kali ada instruksi mesti seperti itu. Nah ini kan tidak ada pemberitahuan resmi, jadi antara benar dan tidaknya kita kan masih dalam tanda tanya rekan-rekan. Tapi yang jelas andai kata itu resmi atau tidak resmi, mulai dari sekarang memang kita harus membiasakan dengan menggunakan bahasa jual beli atau pembayaran dan menggunakan Pi, dan tidak ada embel-embel tulisan GCV atau tulisan dolar. Jadi seperti itu ya, tidak ada embel-embel tulisan selain Pi. Jadi pembayarannya menggunakan Pi. Kita beli sepeda dengan 0,002 Pi misalkan gitu. Jadi tidak ada embel-embelnya beli sepeda dengan nilai GCV 0,002 Pi, itu tidak ada. Jadi yang ada kita beli suatu barang atau jasa langsung dengan menggunakan bahasa Pi. 0,0 berapa Pi atau 0,0 berapa Pi per unit item atau jasa yang dibeli lah. Jadi kita sudah harus membiasakan tidak menggunakan bahasa dolar atau GCV. Jadi kita membiasakan dengan bahasa Pi. Itu yang kita analisa, atau dari hasil analisa saya atau dari teman-teman saya rekan-rekan. Itu yang pertama ya. Jadi membiasakan dengan menggunakan bahasa Pi, pembayaran menggunakan Pi, tidak menggunakan
bahasa dolar atau label GCV. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang nilai. Yang jelas, dengan target yang diberikan oleh core team kepada kita para pionir, bahwa harus menyelesaikan 100 marketplace, terus 10 juta koin yang migrasi, dan 15 juta KYC yang harus selesai. Ini sudah sangat jelas bahwasanya core team itu sudah mengantongi nilai, rekan-rekan. Jadi core team dengan target yang diberikan kepada pionir itu sudah mengantongi nilai berapa yang pantas untuk satu koin Pi. Itu ya. Tapi masih belum dipublikasikan karena memang belum open mainnet atau belum dibuka jaringan utamanya. Ini yang jelas core team sebenarnya sudah mengantongi nilai untuk koin Pi. Itu rekan-rekan ya. Jadi dengan target yang diberikan kepada kita yang harus kita selesaikan, itu sebenarnya core team sudah mempunyai nilai untuk koin Pi. Jadi kita tidak usah bingung-bingung sekarang, tidak usah repot-repot atau tidak usah mumet dengan gap dengan sesama teman pionir atau gap dengan sesama YouTuber. Yang jelas koin Pi sudah ada nilainya, tapi hanya core team yang tahu. Karena apa? Alasannya core team sudah memberikan target kepada kita pionir bahwasanya open mainnet bisa dilakukan di saat sudah mencapai 100 marketplace, 10 juta koin migrasi, dan 15 juta KYC. Itu ya. Itu sudah jelas. Dengan target itu terpenuhi, berarti nilai koin Pi yang dikantongi oleh core team itu sudah bisa dipublikasikan. Itu masuk akal ya. Oke, masuk akal. Yang pertama, kita harus sudah membiasakan tidak menggunakan label GCV atau label dolar. Kita harus membiasakan menggunakan label Pi. Yang kedua, nilai pada koin Pi itu sebenarnya sudah ada dan sudah dikantongi oleh core team. Kenapa? Karena target yang diberikan kepada kita pionir yang ada di seluruh dunia dengan komunitas yang sebesar ini, di saat target sudah terpenuhi, berarti nilai yang dikantongi oleh core team itu bisa dipublikasikan, bisa diturunkan untuk kita semuanya. Karena sudah ada target yang sudah terpenuhi. Itu logika ya, sudah masuk akal ya. Jadi kita tidak usah gap dengan sama teman pionir atau gap dengan sesama YouTuber, karena semuanya itu sudah diatur oleh core team dan semuanya sudah terencana dengan baik. Baik itu resmi atau tidak resmi tentang pemberitahuan penghapusan label GCV atau dolar, itu saya rasa wajar ya, sangat wajar, karena kita sudah harus membiasakan dengan menggunakan bahasa Pi. Jadi pembelian atau pembayaran jasa atau barang dengan menggunakan Pi itu yang harus kita cermati dan kita biasakan dengan karena nilai sudah dikantongi oleh core team atau nilai sudah tinggal menurunkan kepada kita karena target sudah terpenuhi. Itu rekan-rekan. Jadi kita tidak usah bingung, tidak usah mumet, karena nilai untuk koin Pi sudah ada, cuma masih dikantongi, belum diturunkan kepada kita oleh core team. Itu mulai sekarang kita harus sedikit demi sedikit membiasakan beli produk atau pembayaran produk atau jasa kita menggunakan bahasa Pi, tidak menggunakan label GCV atau dolar. Ya memang dari awal sudah terbiasa dengan bahasa GCV ya, tapi kita sekarang sudah harus membiasakan sedikit demi sedikit dengan bahasa label Pi. Jadi tidak menggunakan label dolar atau GCV lagi, tapi menggunakan label pembayaran menggunakan koin Pi. Itu rekan-rekan, baik itu di marketplace atau peer to peer, itu ya. Dan nilai kita tinggal menunggu waktu
dari Kortim untuk informasi berapa per koin Pi-nya. Kira kan? Jadi sudah jelas ya bahwasanya kita tidak usah bingung-bingung atau mumet-mumet memikirkan nilai dan kita gap dengan teman atau sesama pionir, dengan sesama YouTuber, karena semuanya itu adalah proses. Ketika permainan sudah dimulai, semuanya terjawab, kita ini rugi kalau kita gap dengan sama teman pionir atau sama YouTuber, karena semuanya itu akan berlalu. Toh nilai sebenarnya sudah dikantongi oleh Kortim. Itu ya. Karena hasil dari kita juga sebenarnya, dari hasil partisipasi atau terlibatnya semua pionir sebenarnya. Jadi muncullah target yang harus kita penuhi, baik itu 100 marketplace, 10 juta koinnya migrasi, atau 15 juta KYC, itu akhirnya terjadi dan nilai pasti sudah dikantongi oleh Kortim. Oke lah rekan-rekan semuanya, hari ini informasinya seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita membahas sesuatu yang ringan-ringan saja, yang tidak usah membuat kita mumet, karena semua hal itu bisa diselesaikan dengan baik dan kita tinggal menunggu nilai dan ketetapan dari Kortim. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sudah rekan-rekan semua semoga menjadi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.